warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yunda Maimanah Rahmadewi. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, serta S2 Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya mengajar di program studi Bisnis Jasa Makanan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai metode pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pastry Bakery. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah Pastry Bakery dan capaian yang diharapkan. Salah satu objek dari bisnis jasa makanan adalah produk Pastry Bakery, sehingga mahasiswa memerlukan pengetahuan dasar terkait produk ini. Karena ini merupakan pengetahuan dasar dalam bisnis jasa makanan, mahasiswa akan memperoleh mata kuliah Pastry Bakery pada semester 3 setelah mereka mempelajari pengetahuan dasar kaitannya dengan bahan pangan. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dasar terkait produk Pastry Bakery yang nantinya akan menjadi dasar pengembangan pengelolaan bidang bisnis jasa makanan. Nah, pengetahuan yang diberikan nantinya akan berguna untuk mengisi perkembangan Pastry Bakery di Indonesia maupun di dunia yang sudah bergerak sangat cepat. Dengan mengikuti mata kuliah Pastry Bakery, mahasiswa mampu menguasai konsep mutu dan kehalalan dalam produk Pastry Bakery, serta mahasiswa mampu merancang produk Pastry Bakery secara mandiri sesuai standar yang ditentukan dan sesuai kebutuhan pasar dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur. Kedua hal ini yang juga disebut sebagai capaian pembelajaran mata kuliah Pastry Bakery. Berikutnya, saya akan memaparkan terkait metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi, sehingga bisa memenuhi capaian yang diharapkan. Pemaparan ini merupakan salah satu unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam penyampaian mata kuliah Pastry Bakery ke mahasiswa, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan pendekatan atau cara saya sebagai pengajar dalam menyampaikan dan menjelaskan materi perkuliahan Pastry Bakery kepada mahasiswa. Berikutnya, Interaction merupakan pendekatan atau cara saya sebagai pengajar dalam membangun dan menjalin interaksi kepada mahasiswa selama proses belajar mengajar. Assessment merupakan pendekatan atau cara saya sebagai pengajar dalam melakukan penilaian dan evaluasi secara objektif terhadap performa mahasiswa di kelas. Nah, berkaitan dengan pendekatan delivery, saya dan tim pengajar mata kuliah Pastry Bakery terlebih dahulu menyusun garis besar atau topik besar yang akan disampaikan ke mahasiswa. Selain untuk mempermudah dalam proses delivery, aktivitas ini juga mempermudah mahasiswa dalam memahami alur sehingga capaian pembelajaran serta capaian lulusan program studi bisa tercapai. Penyusunan garis besar atau topik besar mata kuliah Pastry Bakery ini didasarkan pada profil lulusan yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi dan diturunkan lebih lanjut menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Supaya ketercapaian pembelajaran mata kuliah ini bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan, maka aspek-aspek capaian pembelajaran yang akan dipenuhi selama proses pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa di pertemuan pertama, beserta kontrak belajar yang disepakati bersama antara mahasiswa dan pengajar. Mahasiswa juga diberikan penjelasan alur proses tersusunnya garis besar atau topik besar mata kuliah sehingga mahasiswa memiliki persamaan persepsi di awal pembelajaran dan nantinya akan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran setiap pekan pertemuannya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai dalam mata kuliah Pastry Bakery adalah pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep mutu dan kehalalan dalam produk Pastry Bakery. Serta yang kedua, mahasiswa mampu merancang produk Pastry Bakery secara mandiri sesuai standar yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan pasar dengan menerapkan pemikiran yang logis, kritis, inovatif, dan terukur. Kedua capaian pembelajaran mata kuliah ini memiliki 5 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya akan terdistribusi dalam satu semester atau 14 pertemuan di luar UTS dan UAS.
Beberapa pekan pertemuan akan mengakomodir satu garis besar atau topik besar. Sebagai contoh, untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa perlu mencapai 3 sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu membedakan produk pastry bakery, mahasiswa mampu menguraikan bahan dan peralatan dalam pembuatan produk pastry bakery yang halal dan berkualitas, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembuatan produk pastry bakery. Yang mana dari 3 sub capaian pembelajaran mata kuliah ini akan dipelajari melalui 2 topik besar, yaitu konsep pengetahuan dasar pastry bakery yang nantinya bertujuan untuk mencapai sub capaian pembelajaran pertama dan kedua, serta garis besar atau topik besar konsep dasar proses pembuatan pastry bakery yang bertujuan untuk mencapai sub capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga. Di mana semua topik besar ini nantinya disampaikan pada pekan pertemuan sebelum ujian tengah semester. Sedangkan sub CPMK yang keempat bisa dicapai ketika mahasiswa mempelajari topik modifikasi resep produk pastry bakery sesuai standar yang ditentukan dan sesuai kebutuhan pasar. Dan yang terakhir adalah sub CPMK yang kelima bisa dicapai ketika mahasiswa mempelajari terkait topik penilaian produk pastry bakery yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Semua topik besar ini disampaikan pada pekan pertemuan setelah ujian tengah semester. Sebagai pendamping agar penyampaian materi pembelajaran lebih terstruktur, mudah dipahami dan diterima, saya menggunakan beberapa buku ajar, yaitu Professional Baking edisi ke-6 yang ditulis oleh Wayne Gisland, Bread Artisan Bread from Bakers and Bagels to Focaccia and Bristol yang ditulis oleh Trolley Eric dan Ursula Ferrigno, serta rangkaian buku produk pastry bakery yang ditulis oleh Muhammad Hussein Sarbini. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa artikel jurnal terbaru sebagai suplemen bacaan terkait perkembangan pastry bakery secara internasional. Penggunaan kombinasi beberapa jenis bahan ajar ini dilakukan agar mahasiswa bisa mempelajari resep dasar maupun resep pengembangannya hingga level internasional. Sehingga dukungan suplemen artikel jurnal menggunakan bahasa Inggris supaya mahasiswa bisa menambah kosakata pastry bakery secara internasional. Selain itu, mahasiswa mampu mengakses informasi yang lebih luas dan terbiasa membaca bahan bacaan internasional. Nah, demikian pemaparan saya terkait pendekatan delivery yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah pastry bakery. Berikutnya saya akan memaparkan terkait pendekatan interaction atau bagaimana saya membangun dan menjalin interaksi kepada mahasiswa selama proses belajar mengajar pastry bakery. Pendekatan interaction ini merupakan cara saya sebagai pengajar dalam membangun dan menjalin interaksi kepada mahasiswa selama proses belajar mengajar, agar proses belajar mengajar di sini bisa dilaksanakan dengan baik dan memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang sejalan dengan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan program studi. Saya membangun interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas berdasarkan pada model case-based learning dan student-centered learning. Case-based learning berfokus pada masalah-masalah nyata dan ditemui oleh peserta didik, seperti cara menganalisis dan mengevaluasi produk pastry bakery yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, peserta didik juga distimulasi untuk memikirkan dan merencanakan produk pastry bakery yang akan diolah dan siap untuk dijual ke konsumen. Model pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada penerapan student-centered learning sehingga diharapkan peserta mahasiswa mampu melihat, menganalisis, serta mengevaluasi sekaligus dapat mengembangkan ide-ide inovatif untuk menghasilkan produk pastry bakery yang tidak hanya lezat, enak, menarik, tetapi juga menyehatkan. Selama proses belajar mengajar, saya menggunakan beberapa teknik interaksi, diantaranya kuliah interaktif melalui pemaparan materi yang dikombinasikan dengan pernyataan dan pertanyaan pemantik untuk meningkatkan keterlibatan kelas. Selain itu juga teknik interaksi berikutnya adalah saya menggunakan studi kasus yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan mahasiswa dalam analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan kesimpulan.
Berikutnya adalah interaksi yang saya lakukan menggunakan Project Based Cooperative and Collaborative Learning, di mana mahasiswa diberikan proyek pengembangan kreasi resep sesuai kebutuhan pasar dan konsumen yang dikerjakan secara berkelompok dengan menitikberatkan pada kerjasama antar kelompok yang terdiri dari beberapa mahasiswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Nah, untuk meningkatkan interaksi dan efektivitas pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa platform teknologi baik di dalam maupun di luar kelas. Di antaranya Mentimeter dan Kahoot untuk merancang materi paparan yang lebih interaktif. Kemudian Google Jamboard sebagai media dalam menyusun ilustrasi proses dan perhitungan. Learning Management System berupa e-learning UAD sebagai platform dalam distribusi materi pembelajaran dan unggah hasil kerja mahasiswa. Kemudian sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara saya dan mahasiswa di luar maupun di dalam kelas, saya menggunakan platform WhatsApp Group. Beragam teknik interaksi dengan didukung beberapa platform teknologi seperti ini bisa menambah pengalaman belajar mahasiswa melalui interaksi aktif yang muncul dari mahasiswa itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa secara langsung tanpa adanya paksaan. Demikian pemaparan terkait pendekatan interaksi yang saya lakukan selama proses belajar mengajar mata kuliah Pastry Bakery. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan assessment. Pendekatan assessment merupakan cara saya sebagai pengajar dalam melakukan penilaian dan evaluasi secara objektif sesuai dengan performa mahasiswa di kelas. Berkaitan dengan asesmen yang dilakukan selama proses belajar mengajar mata kuliah Pastry Bakery, saya selalu menyampaikan kontrak belajar pada pertemuan pertama, di mana kontrak belajar tersebut disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa yang dibuktikan dengan pengesahan dari kedua belah pihak. Di dalam kontrak belajar tersebut terdapat cara penilaian dan bobot penilaiannya. Cara penilaian, bobot penilaian, serta keterpenuhan capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun menjadi satu kesatuan, sehingga nantinya metode penilaian dan evaluasinya akan berbeda-beda pada beberapa pekan pertemuan. Berikut saya lampirkan bentuk evaluasi yang dilakukan selama satu semester, di mana terlihat hubungan antara metode penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah Pastry Bakery. Kontrak belajar yang sudah disampaikan oleh pengajar dan disepakati bersama tersebut selanjutnya diunggah di e-learning UAD sebagai pengingat mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri serta merancang strategi belajar agar perkuliahan dapat berjalan lancar, meningkatkan pengetahuan mereka, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian pemaparan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan selama pembelajaran mata kuliah Pastry Bakery. Nah, berikutnya saya akan menampilkan potongan proses pembelajaran tatap maya di dalam kelas menggunakan platform Google Meeting untuk materi dasar pembuatan pastry. Selamat menyaksikan. Nah, kayak gini, yang bentuk seperti ini, pelapisan seperti ini biasanya kan kalian temukan di, tadi ada Pilo, kemudian ada Danis, ada Croissant, kemudian ada Puff. Nah, sekarang ternyata ini juga, nah, secara tampilan lagi ada dua macam nih. Ada yang bentuknya satu dan ada yang bentuknya dua. Semuanya ini masuk dalam kelompok pastry. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak yang satu itu siapa, yang dua siapa? Di sini warna kuning ini sebagai lemaknya, ya kan, sebagai fatnya, dan warna coklat ini sebagai adonan terigu tadi sebagai dough-nya. Nah, sekarang silahkan teman-teman bisa coba lagi buka mentinya, kemudian gunakan kode 7897. Sebentar saya tampilkan dulu. Coba lagi ya. Oke. Wait, tunggu bentar ya teman-teman. Sambil nunggu, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada yang mau tanya kan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Zakia dengan NIM 20.737. Kenapa adonan pastry itu nggak diadon sampai kalis, Bu? Oke. Oh,
Enggak diadon sampai elastis, bukan sampai kalis. Tadi saya Oh sebutkan ya, diadon sampai kalis tetapi tidak elastis. Nah, sekarang bedanya kalis sama elastis apa? Ayo. kalau elastis itu seperti kalau ditarik tuh nggak robek gitu, Bu. Enggak robek. Kalau kalis, Kalau kalis mungkin lebih kayak nggak nempel di tangan gitu, Bu. iya. Oke. Betul. Kurang lebih cara singkatnya seperti itu ya. Kita membedakan antara kalis dan elastis gitu kan. Kalau kalis lebih ke arah adonan itu sudah tercampur rata dan tidak menempel gitu kan. Kalau elastis itu sampai ke tahap apa namanya? Dia ketika ditarik hingga tipis gitu tidak terjadi robekan. Kemudian misalnya kalian tarik adonan itu tadi tipis, kemudian kalian bentangkan di telapak tangan kalian, nanti akan terlihat ketika diarahkan ke apa namanya area yang terang atau sumber cahaya, nanti akan terlihat apa istilahnya si adonan tadi kayak membentuk semacam jendela gitu kan, tembus pandang gitu kan, sehingga jari-jari kalian itu terlihat seperti itu. Atau kalian mungkin bisa cari di Google, istilahnya adalah window pane. Itu jadi semacam cara ngecek adonan tadi sudah elastis apa belum. Dan biasanya karakteristik elastik ini digunakan untuk produk bakery, ya kan, produk yang mengandung yeast, termasuk di dalam Danish juga seperti itu. Sebelum teman-teman melakukan pelapisan apa namanya pelapisan lemak, dipastikan dulu si adonan Danish tadi atau adonan croissant tadi sudah mengalami elastis, sudah masuk tahap elastis tadi. Oke. Saya izin share lagi ya ini, silakan teman-teman bisa review. Kira-kira tadi sudah ada kata kuncinya penyebaran lemaknya, gitu kan. Sehingga dari gambar ini teman-teman bisa tahu nih, ya silakan. Bisa lari lagi ke Menti, kemudian tuliskan kode 7897, oke sorry, 7328, berarti kalian harus melihat gambarnya dulu ya teman-teman ya, lupa. Nah, kelihatan nggak kalau tidak saya share screen? Nah, sekarang teman-teman tuliskan nih, ya, yang satu itu siapa sih, yang dua itu siapa? Di sini kata kuncinya adalah yang berwarna kuning itu adalah lemaknya, fat. Kemudian yang berwarna coklat itu adalah adonan terigunya. Nah, kira-kira di antara dua ini kalian tahu nggak? Ya, yang satu ini siapa? Jangan lupa ya tuliskan ya, satu itu siapa, kemudian dua itu siapa, biar kita tahu. Kira-kira satu ini gambaran dari adonan siapa sih, dan yang dua ini gambaran dari adonan siapa. Oke, saya cek dulu ya di mana? Di Mentinya. Kalian sudah mulai jawab belum? Ya, belum ada yang menanggapi nih kira-kira. Yang dua pasti tahu lah teman-teman ya. Kalau bentuk ilustrasi adonannya berlapis tadi, ya kan, terbentuk lapisan yang rapi, dia masuk yang siapa, dan yang satu lagi nih, yang tadi gambar pertama, kira-kira apa ya? Saya bisa jawab? Coba lihat. Nih, saya tampilkan lagi gambarnya. Oke, ada yang jawab metodenya. Ada jawaban lain selain bercerita soal metodenya? Jenisnya loh, jenis pastry-nya loh. Ya, dua puff pastry, yang satu kira-kira apa? Masih puff pastry, yang nomor satu sus, oke. Ada lagi? Ayo, nambah lagi. Ini masih yang masih memenangkan metodenya. Coba selain metode. Nomor dua puff pastry, nomor satu short pastry. Ada lagi teman-teman?
Kita tunggu yang lainnya. Yuk kita cek lagi nih. Sudah nambah, baru 8 yang jawab nih. Bingung? Oke. Wah, ini cara bedainnya gimana nih? Satu, sus pastry. Ya, yo, sus pastry itu ada nggak kelompok sus pastry? Kira-kira. Nomor 2, puff pastry. Oke. Puff pastry. Masih nomor 2 ya yang banyak jawab nih. Yang nomor 1 ada short pastry, kemudian ada sus. Kemudian, oh, ini ada sus juga. Kalau sus tadi masuk dalam keluarga apa kira-kira teman-teman? Pastry. Paste atau ya pastry cair ya? Ya. Ya. Kemudian di sini belum ada yang jawab ini ya. Ya, nomor 2 puff pastry. Kemudian ada lagi? Mau nambahkan jawaban lagi? Saya lihatkan lagi. Nah, apa bedanya yang 1 dan yang 2? Oke. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi perbedaan antara 1 dan 2 adalah teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang di gambar 1 ini itu lemaknya menyebar ya teman-teman ya. Menyebar secara tidak teratur. Tapi terlihat di sini ada pelapisan adonan dengan lemak secara tidak teratur atau tidak merata, karena di sini ada beberapa bagian yang tidak tertutupi oleh lemak juga. Sedangkan di gambar 2 semuanya merata. Jadi kalau kita bicara soal jenis pastry apa nih yang masuk dalam kelompok 1, di sini ada 2. Yaitu pertama tadi ada teman-teman yang jawab sus, itu berarti termasuk dalam keluarga apa kalau sus tadi? Ingat? Pastry cair, Bu. Pastry cair, ya. Ada satu lagi, kalau melihat ilustrasi seperti ini, selain keluarga pastry cair, masih ada satu lagi keluarga siapa? Denis. Denis kah? Short pastry. Short pastry. Short pastry, iya. Short pastry itu berarti contohnya apa? Pie. Pie. Jadi pie sama sus itu teknik pelapisan, kemudian penutupan lemaknya seperti ini ilustrasinya. Dia menyebar, ya kan? Karena memang proses pencampuran lemaknya all in seperti di metode Skotlandia kalau kita bicara puff, danis ataupun croissant. Kemudian kalau kita bicara gambar 2, di sini terlihat lemaknya rapi ya di antara adonan, maka dia ini termasuk dalam keluarganya sih. Nanti banyak yang jawab ya. Ada puff, kemudian danis, kemudian siapa namanya satu lagi croissant juga memiliki bentuk lapisan lemak yang teratur seperti ini. Ya kan? Meskipun nantinya akan terjadi perbedaan hasil, ya kan, tampilan lemak ketika akhir setelah pemanggangan antara puff sama danis. Nah, dibandingkan dengan si apa namanya puff danis sama croissant. Nah, ini teman-teman bisa lihat beberapa bentuknya dan ini nantinya yang akan teman-teman praktekkan. Kemudian masuk ke dalam baking proses. Nah, sebenarnya sih apa yang terjadi selama proses pemanggangan gitu kan. Kenapa di dalam yang apa istilahnya yang bisa kita bandingkan ya, kenapa di dalam produk puff itu juga mengalami pengembangan gitu kan. Padahal puff sendiri tidak menggunakan tambahan ragi. Kalau di danis maupun croissant kan dia mengembang karena memang selain ada pelapisan lemak, dia juga ditambahkan yeast gitu kan. Proses pengembangan juga muncul dari penambahan yeast tadi. Tapi kalau di puff juga mengalami pengembangan. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya gitu kan. Mungkin ada yang mau cerita dulu nih dari ilustrasi ini kira-kira berkaitan dengan proses pemanggangan. Yang terjadi selama proses pemanggangan apa? Ada yang mau cerita, teman-teman? Ada yang mau cerita dulu kira-kira?
dari ilustrasi ini adalah salah satu ilustrasi. Di sini adonan awal, kemudian di sini adalah sudah mulai masuk ke oven pemanggangan. Nah, kira-kira apa yang terjadi selama proses pemanggangan? Ada yang mau cerita dulu? Silahkan, yuk. Ada satu lagi ilustrasinya seperti ini. Nah, sebelum pemanggangan maka akan seperti ini. Kemudian setelah pemanggangan akan terjadi kenaikan. Nah, sebenarnya siapa yang terjadi sih selama pemanggangan gitu? Iya, silahkan. Pengembangan, Bu. Mengembang. Ya, ngembangnya kenapa? Kalau kita bicara danis sama krosong memang karena ada aktivitas mikrobia, ada aktivitas yeastnya ya, ada aktivitas ragi gitu kan, karena memang raginya itu menghasilkan CO2. Nah, kemudian kalau di puff nih, di puff juga mengalami pengembangan sebenarnya walaupun dia tidak ditambahkan ragi. Nah, kira-kira pengembangan di puff itu kan apa nih? Di sini ada ilustrasinya. Ya kan? Ada yang mau cerita? Apa kira-kira? Karena margarinnya mencair, Bu. Margarinnya mencair ya kan? Iya. Kemudian di Iya, sini kan jadi- area margarin ya ini ya. Iya. Oke, pertama mencair, kemudian di sini terbentuk steam. Kira-kira steam itu apa? Yuk. Apa yuk kira-kira? Ada berapa hal sih di antara dough sama margarin? Fat ini yang bisa menyebabkan adonan ngembang. Semuanya berpengaruh nggak terhadap proses pengembangan ini antara dough sama margarin? Ngaruh semua nggak? Atau salah satu aja Bu yang ngaruh Bu gitu? Ayo. Kalau dilihat dari ilustrasi ini, ternyata si dough maupun dough itu adonan dan margarin itu tadi atau fat itu berpengaruh terhadap proses pengembangan selama pemanggangan. Jadi selama pemanggangan margarin akan mencair, kemudian dalam margarin itu juga mengandung air. Air kena panas akan terbentuk steam atau uap yang mendorong adonan untuk naik. Kemudian di adonan sendiri dia juga mengandung air kan? Kalian menambahkan air nggak di dalam adonan tadi? Ada. Nah, si air ini ketika kena panas, dia akan menguap toh. Kayak teman-teman memanaskan air gitu kan. Ketika mendidih akan terbentuk gelembung-gelembung, berarti di situ ada uapnya. Ada dua ini ketika kena panas dia juga memiliki daya dorong ke atas gitu kan maupun ke bawah. Kalau si margarin ini tadi daya dorongnya ke segala arah sehingga dari daya dorong uap pada margarin ataupun adonan ketika dipanggang itu tadi menyebabkan si adonan puff tadi bisa naik seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.